selamat datang di acara Focus Group Discussion, di mana pada sore hari ini kita akan membahas isu-isu prioritas yang akan dijadikan fokus utama untuk Y20, yaitu Youth 20 untuk tahun depan, di mana untuk yang belum tahu, Indonesia adalah tuan rumah untuk Y20 2022, dan Y20 adalah salah satu dari engagement group atau salah satu working group yang khusus untuk pemuda-pemudi dari negara-negara G20. Jadi sebenarnya Mbak Saras dan teman-teman, UNICEF sendiri melihat investasi pada teman-teman, anak-anak muda dan remaja Indonesia merupakan sebuah langkah yang sangat penting untuk memajukan hak asasi manusia dan juga dapat memungkinkan remaja untuk membangun masa depan yang cerah bagi mereka sendiri. Jadi masa remaja atau teman-teman pasti tahu banget 10-19 tahun itu merupakan salah satu dari fokus dari UNICEF, di mana kami mempercayai ini adalah masa di mana teman-teman dapat belajar dan juga mengembangkan skill, kemampuan, dan juga passion dari masing-masing. Jadi UNICEF di Indonesia sendiri memastikan bahwa remaja memiliki banyak sekali kesempatan dan anak muda tentunya untuk mengambil keputusan yang berhubungan langsung dengan mereka, baik itu di tingkat desa, di tingkat kabupaten kota, maupun di tingkat nasional, seperti yang sedang kita lakukan pada hari ini. Kami dari Indonesian Youth Diplomacy atau IYD mengucapkan terima kasih banyak, terutama untuk UNICEF Indonesia, Kak Angga dan teman-temannya dari Mitra Muda juga. Senang sekali akhirnya bisa berkumpul secara daring saat ini. Bahkan saya juga melihat datanya mulai dari Sabang sampai Merauke, komplit. Anak mudanya beragam dari bermacam-macam latar belakang. Ini yang sebenarnya kami harapkan dan kami nanti-nantikan. Karena hari ini FGD yang akan kita diskusikan bersama ada 4 topik. Saya bisa bacakan singkat. Yang pertama, lapangan kerja bagi kaum muda. Yang kedua, transformasi digital. Yang ketiga, bumi yang berkelanjutan dan layak huni. Dan yang keempat, keberagaman dan inklusivitas. 4 topik ini adalah usulan atau isu prioritas yang akan kami bawa IYD sebagai host atau tuan rumah resmi Y20 Indonesia 2022 tahun depan. Nah, kenapa ada acara ini? Justru kami mengharapkan mengajak partisipasi teman-teman semua untuk memberikan gagasan, menyumbangkan pemikirannya, atau bahkan memberikan fakta-fakta yang menarik di daerah asal teman-teman sekalian, supaya data-data yang kami terkumpul semakin lengkap, semakin beragam juga pastinya, dan tentunya bisa memajukan termasuk mendukung keketuaan presidensi G20 Indonesia di tahun depan. Sedikit informasi singkat terkait Y20. Jadi Y20 atau U20 ini adalah platform untuk pemuda G20 yang sudah lahir sejak 2010 hingga saat ini. Dan tadi Angga juga sudah sebutkan bahwa tahun ini 2021 ketua G20 adalah Italia. Delegasi Indonesia yang hadir di U20 Summit Italia juga ada 3 dari IYD sudah kami pilih, yaitu Putri, Angelo, dan Dea, di mana mereka akan berpartisipasi secara daring di Y20 Summit Italia minggu depan, khususnya atau tepatnya tanggal 19 sampai 23 Juli. Jadi kesimpulannya, FGD ini tidak hanya untuk dibawa saat tahun depan saja, tapi pastinya dari panitia IYD akan merangkum semuanya dan mengkaitkannya dari Y20 Italia tahun ini menuju Y20 Indonesia 2022. Nantinya Kak Tommy dan kakak-kakak lainnya dari IYD juga akan berkenalan dan memberikan pemaparan singkat apa sih 4 isu prioritas yang akan kami bawa. Ya, jadi memang ada 4 pembahasan yang kita bahas. Pertama tentang ketenaga kerjaan muda, kedua tentang transformasi digital, ketiga tentang sustainable and livable planet, dan keempat itu diversity and inclusion. Kenapa youth employment menjadi pembahasan area prioritas? Karena sebenarnya kita ngeliat juga report-report dari U-Report, teman-teman mitra muda kan sering tuh ngisi U-Report di chat. Itu sebenarnya manfaatnya apa sih? Manfaatnya itu sampai ke sini. Jadi kita juga melihat data-data yang kita dikumpulkan dari platform-platform yang ada, seperti dari UNICEF juga, untuk kita olah. Transformasi digital kan orang sering ngomong ya sekarang, digital, sekarang semua teman udah pada punya handphone, dan di zaman pandemi 1 tahun ini pasti banyak yang lihat ayah dan ibunya sendiri lebih melihatnya handphone terus sekali gara-gara keseringan di rumah terus nonton YouTube gitu. Jadi di sini pun peran pemuda sangat tinggi. Sebenarnya ada 2 isu yang akan kita bahas tentang peran pemuda dalam digital governance, karena semua itu dari survei U-Report juga di tahun 2020 sedikit khawatir kenapa sih data pribadi kita itu bakal digunakan oleh siapa dan bagaimana ketika kita mengakses internet.
uniform nih angkanya, 99% penting pemuda merasa membutuhkan lebih banyak informasi terkait perubahan iklim. Dan banyak juga yang merasa harusnya lewat sosmed, lewat eskul, ataupun lewat sekolah. Hari ini ada diversity dan inclusion, teman-temannya juga ada yang sudah desain, nanti pakai nama 2_nama. Dan di sini ini kita akan membahas 2 topik, satu terkait dengan edukasi yang inklusif, apalagi di sini banyak teman-teman yang udah dibilang dari daerah Sabang hingga Merauke pasti mempunyai tantangan yang berbeda terkait edukasi di tiap daerahnya masing-masing, dan itu yang pengen kita guide juga dari pengalaman teman di daerah masing-masing. Dan tentunya juga ada youth in creative economy, karena Indonesia merupakan ekonomi kreatif terbesar ketiga di dunia. Oke, sekali lagi teman-teman sekalian, kalian akan langsung di-assign ke breakout room kalian masing-masing sesuai dengan assignment yang sudah diberikan ke kami dari UNICEF, and try to enjoy yourself, gitu kan? Yes, oke. Sekarang kita sudah kembali, welcome back untuk semua yang tadi baru aja di breakout rooms. Kayaknya seru juga gitu pembicaraannya, dan karena waktu sudah sangat terbatas, saya kasih kesempatan untuk setiap lead dari breakout room tadi untuk setiap priority area memberikan sedikit summary. Jadi kita mendiskusikan bahwa untuk dapat hidup di planet bumi sekarang, banyak banget sistem-sistem lingkungan yang mendukung kita gitu. Jadi nggak hanya tentang iklim doang, tapi juga air, keragaman hayati, hutan, laut, dan ini semua sangat penting untuk mendukung keberlanjutan bumi kita dan juga membuat bumi kita layak huni. Nah, tadi dari teman-teman juga banyak cerita isu-isu yang menjadi keresahan, dan juga ketika mau melakukan aksi banyak juga tantangan-tantangannya, terutama dari sistem mungkin sehari-hari kita yang tidak mendukung kita untuk melakukan perubahan. Tapi pada akhirnya kita sadar bahwa mungkin itu terlihat kecil apa yang bisa kita rubah, tapi itu tetap berarti mungkin bukan saat ini tapi di jangka panjangnya. Mudah-mudahan nanti input dari teman-teman bisa kita masukin di agenda. Tadi adalah rasa toleransi merupakan inti dari menciptakan komunitas yang beragam dan juga inklusivitas. Dan aku tadi dengar salah satu quote dari salah satu peserta adalah keberagaman itu bukan suatu nilai yang harus dilihat sebelah mata atau menjadi suatu hal yang jelek. Itu merupakan harus menjadi keistimewaan kita. Dan dengan memberikan ruang, memberikan space untuk orang lain untuk didengar, diajak berdiskusi, dan kolaborasi itu salah satu hal yang sebenarnya langkah sederhana tapi yang bisa semua pemuda berikan untuk menciptakan komunitas atau masyarakat yang inklusif. Sendiri cita-cita di masa depannya ini banyak yang bukan pekerjaan tradisional formal employment gitu, jadi banyak juga yang ingin jadi businesswoman, ada juga yang ingin jadi ahli gizi, tapi dari pekerjaan-pekerjaan ini akan membuka lapangan pekerjaan ke orang lain. Jadi ini sangat tie-in juga dengan social entrepreneurship team kita. Lalu kebanyakan dari teman-teman juga sangat familiar dengan konsep social entrepreneurship, cuman masih belum banyak yang familiar dengan apa itu jaringan pengaman sosial. Jadi di diskusi ini juga kita ada menanyakan bahwa siapa sih yang harusnya bertanggung jawab untuk jaringan pengaman sosial, apakah pemerintah, apakah pihak swasta, atau siapa. Kemudian banyak membahas juga tentang skill set. Jadi skill apa saja yang diperlukan, yang perlu dibangun gitu ya dari usia sedini mungkin. Ada yang bahkan membahas skill yang not necessarily directly digital, tapi memang masih relevan kayak critical thinking, resourcefulness, sama organization skills tadi yang dibahas. Kemudian yang pembahasan yang sangat menarik juga ini terkait online learning. Karena masa pandemi ini kan semuanya harus belajar dari rumah. Input-input yang masuk tadi banyak terkait bagaimana dukungan pemerintah untuk orang-orang yang belum punya koneksi, belum punya data yang cukup gitu untuk mengakses online learning. Kemudian gimana caranya new ways of teaching itu juga perlu dipikirkan oleh pihak pengajar, sehingga adik-adik ini tidak bosan gitu ya dengan cara mengajar yang begitu-begitu saja. Jadi memang perlu ada transformasi juga mengikuti transformasi digital di sektor pendidikan. Dan yang